Wah, Melki tuh luar biasa buruk ya. Kita kan mikir ini teman ya, susah bareng, seneng bareng, bagi 3. Wow, udah. Pas ketika kebagian yang banyak syuting, kan garuk kepala juga kan lama-lama. Kalau bagi 3 capek banget ya gua ya. Main ke pantai sama Fatnya. Aden Bajai, apa kabar dunia? Beli wajib di warungnya Bang Jaja. Aku baik-baik saja. Ini cerita panggung. Anak kambing main gitar. Cakep. Nah, burung perkutut main suling. Artinya? Saya main apa ya? Den, saya belum puas. Kemarin kan kita habis ngobrol juga ya. Belum puas. Belum puas lah, makanya masih ngundang Aden. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga Aden tetap masih sehat ya. Amin. Sehat alhamdulillah. Nggak dengar pakai masih loh. Masih sehat. Berarti hati-hati besok putus. Pokoknya semoga tetap sehat. Amin. Nah, doain saya juga dong. Enggak. Oh, iya. Ya doa yang sama juga buat Kang Caca. Oh ya Den, kita ketemu. Belum lucu. Oh, belum. Sorry. Kita ketemu terakhir, jangan terakhir ya. Jangan dong. Oh, jangan dong, kita masih tetap bertemu. TVRI di TVRI. Ya, sebelum podcast ini. Ya. Dapat berapa episode sih? Lumayan. Lumayan ya. 1. Sepi. Maksudnya lumayan daripada nggak dapat? Oh iya. Oh, kan 1 kan lumayan. Sama, saya juga 1. Iya. 1 bulan. Oh ya penuh dong. Pantes mobil ganti mulu. Yang kemarin tarik leasing. Mana? Enggak, gini sih sebetulnya kemarin udah beli mobil listrik. Oh, Nah, terus tapi begitu di perjalanan itu ada kelainan. kenapa? Karena begitu ada raja, pret kata dia polisi. Kenapa Pak? Anda bawa mobil apa ini? Kan waktu baru-baru banget tuh. Saya satu merek anu lah gitu ya. Mobil listrik Pak. Terus, kok nggak diperiksa dulu Pak? Takut kesetrum. Mobil listrik. Iya, jadi Kalau saya motor listrik kan. apa tuh? Pernah pengen motor listrik, di-stopin juga sama polisi kan. Stop. Ini apa? Motor listrik. Udah jangan. Berdung, bentar lagi hujan, ntar kesetrum. Lah. Den, kita ini kan seniman ya. Sudah kodrat dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hidup di kehidupan seni. Iya. Tentunya kan orang selalu bilang oh seniman nih apalagi sering muncul di permukaan atau sering di layar televisi. Pasti bilangnya selalu punya duit, mobil bagus, rumah bagus. Nah, pertanyaannya apakah seorang Aden Bajai pernah ada di titik terendah sampai bisa sesuatu yang hilang untuk membiayai itu anak sekolah, untuk biaya dapur atau apa? Ini saya nggak pernah cerita ini di platform manapun, di channel manapun ya. Tapi dibilang pernah di titik terendah ya pernah. 2 mobil saya hilang, saya jual. Motor saya jual. Sampai kendaraan saya cuma sepeda waktu itu pernah. Sepeda banget? Sepeda. Ontel banget? Ya sepeda lipat waktu itu. Oh, masih iya. ada di sepeda itu. Ya sedih emang. Tapi saya orang yang paling nggak mau bergantung sama makhluk. Nah, itu Saya paling nggak mau. Kalaupun saya minjem, bukan maksud saya bergantung, tapi karena udah urgent banget. Yang saya harus lakukan itu. Berdoa saya udah, ya mungkin Allah yang menggerakkan hati-hati mereka untuk meminjamkan uang kepada saya. Ada yang tiba-tiba, Den, gue ada uang nih, lu punya duit gak? Ada yang begitu. Kalau dibilang titik terendah, pernah banget, Kang. Menyakitkan. Tapi setelah rumah tangga tuh kan? Oh iya. Oh. Setelah rumah tangga. Alhamdulillahnya istri ngertiin kan. Emang pekerjaan saya seperti ini ngerti. Ketika kita kan kalau lagi banyak, banyak. Iya. Kalau lagi dikit, dikit. Sekali lagi habis banget semuanya kagak ada. Iya. Tapi itu jadi pelajaran Kang. Maksudnya jadi pelajaran tuh nextnya
kalau sampai ada kejadian seperti ini kita harus sudah waspada. Makanya lagi banyak nih, tabung lah. Jangan jar-jor nggak jelas. Karena di posisi yang titik terendah itu sangat menyedihkan. Sakit ya? Sakit. Turun sampai 10 kilo. Kehilangan harga diri juga ya. Di mata keluarga, di mata manapun. Iya. Berat badan turun. Tidur kagak nyenyak. Kepercayaan juga turun. Kepercayaan turun. Untung aja masih yang percaya masih istri ya. Iya. Modal utama ya. Nah, titik baliknya itu anak sebenarnya. Sedih ketika anak bilang, "Papi, teman-teman aku pada liburan. Ada yang ke Bali, ada yang ke Singapura, ada yang kemana. Kok kita nggak pernah liburan, Papi?" Itu sedih kan? Iya. Sakit banget rasanya. Anak pengen liburan, sampai di posisi yang anak sakit, nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Karena memang Nggak ada ya. nggak ada ya. Mau gimana? Tapi akhirnya titik baliknya lagi adalah ketika saya nonton di sebuah platform gitu ya, ada Ustadz bilang, mintalah doa kepada anakmu. Karena anakmu itu suci bersih dan doanya pasti dengar sama Allah. Saya ajak sholat berjamaah. Anak saya yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 5 tahun. Saya ajak sholat berjamaah. Udah selesai, doain papi yuk. Doain apa papi? Papi yang doa, kamu berdua amin. Saya doa, ya Allah, berikanlah saya pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Sehingga itu bisa menjadi bekal saya untuk akhiratmu, bisa mencukupi kehidupanku, istriku, dan anak-anakku. Amin. Terus anak saya lagi ngomong, ya Allah, mudah-mudahan papi punya uang 200 juta buat jajan kakak, buat bisa jalan-jalan kakak. Taunya juta aja ya? Iya, taunya segitu. Amin. Alhamdulillah, Kang. Itulah ya. Nggak lama dari itu. Seharian itu kita jamaah, kita doa, segala macam. Besok di calling. Dibayarnya cash. Endorsan masuk, dang. Itulah nyampe ke angka 200 juta yang diomongin sama anak saya. Itulah pesta keluarga ya di situ ya. Saya merinding kalau cerita ini, Kang. Berapa lama itu seperti mentelantarkan anak dari hiburan, dari jajan, dari apa? Berapa lama tuh deh? Lumayan, Kang. 3-6 bulan lah. Wis. Saya sampai pontang-panting ke sana ya. Kayak barang kayak mobil, motor kan nggak segampang kita jual kacang goreng, Kang. Butuh proses kan. Mobil saya yang harusnya harganya misalnya secondnya bisa 90 juta, 50 juta saya lepas, Kang, waktu itu. Karena emang kebutuhan kan. Anak harus sekolah, dua-duanya harus begini, harus begitu, kebutuhannya kayak gimana, ya kan. Plus lagi bangun rumah, ketahan mulu, nggak nyampe-nyampe, kebangun-bangun. Ya, rumah ada sekarang lagi bangun lagi, tapi itulah. Nah sekarang alhamdulillah berkat itu, Kang, doa anak. Ternyata selama kita berpikir, oh gua kerja, udah yang penting diam di rumah nih, duit nih, nggak bisa begitu, Kang. Kita tetap harus bersosialisasi sama anak, sama istri. Tapi ada sesuatu sih di keluarga. Saya pun seperti itu. Tapi di saat saya mendapatkan rezeki bentuknya uang, saya ajak anak sama istri. Mau jajan di mana? Itu. Ayo. Benar. Jadi supaya tahu bahwa besok ketika ngelihat jajanan itu, gua udah pernah. Jangan. Gitu, emang pelit dong dasarnya. Bukan, enggak. Jadi jangan konsumtif lah. Kan tadi harus diwaspadai ketika kita ada, harus ingat. Satu saat kan tidak langgeng. Mungkin ini kan juga sebuah pelajaran dari Yang Maha Kuasa ya. Betul. Bahwa boros itu tidak disukai Yang Maha Kuasa. Betul. Saya juga seperti itu. Ketika saya dalam keadaan sepi job dan pokoknya nggak ada potensi untuk menjadi uang lah gitu ya. Itu ngumpet di rumah. Iya. Ada tetangga masuk, datang pun kan sulit. Seperti kejadian waktu Lebaran. Dalam keadaan ya itu titik terendah. Kan biasa kalau Lebaran kan biasa dari tetangga itu suka anak-anak kecil segini bawa tas. Dengan harapan dikasih duit 5.000 perak, 10.000. Saya kabur. Karena nggak ada. Itu pun sampai beli token listrik. Duit yang di tas anak. Ada uang 120.000 nih.
beliin token listrik 50.000, yang 60.000 buat jajannya dia sendiri. Sampai seperti itu. Hanya saja yang saya pertahankan mobil. Iya. Karena saat itu dijual kemana-mana nggak ada. Emang kenapa? Karena kredit. Masih kredit gitu. Buat nutupnya aja masih kurang kredit. ya? Iya, nggak ada gitu. Makanya ketika saya punya uang, saya pestakan keluarga. Betul. Termasuk yang di rumah tuh ya. Saya pestakan keluarga supaya besok bahwa tahu rasanya makanan yang segitu tuh, yang mahalnya segitu tuh, itu rasanya supaya besok lah nggak ngulangin juga, kita udah pernah kok gitu. Mungkin modalnya saya begitu. Iya, saya juga cuman ya pakai kekuatan doa aja lah Kang sekarang, bener. Iya betul. Saya masih punya utang sama anak saya, dia pengen ke Bali, dia pengen ke Singapura. Nanti kita ke sana. Nah, sekarang papi lah alhamdulillah lagi kerjaan lagi. Bilang aja sore ini langsung ke Singapura. Kan udah dibayar. Kalau cukup. Kalau cukup. Bayarannya sampai terminal doang kan. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Iya. Terminal bawa ini. Apa? Bawa patung macan-macanan kan di Singapura kan. Nih Singapura udah nyampe gitu. Nah, paling makanya saya di rumah lagi latihan tarik kecak, Kang. Oh iya. Nah, paling ini Bali. Cak. Kita udah di Bali gitu. Sampai Bali. Iya. Dan ini Dan, apa kabar Bajai Dan? Bajai itu gimana sekarang? Oh, kita masih ketemu di grup WA, Kang. Walaupun jarang bareng ini ya. Iya. Bertemu di grup WA masih. Fisik sih enggak ya, di grup WA maksudnya ngumpul ya. Tapi saat dulu masih berkarir bareng-bareng, berkarya bareng-bareng, siapa di antara dua itu yang biasa ngeselin atau biasa bikin ya apa sih lah yang nggak ngenakin gitu? Mungkin ini yang bikin Bajai bertahan sampai sekarang, Kang. Karena kita sama satu sama lain itu saling pengertian. Iya. Jadi ketika yang satu lagi begini, kita harus bertindak seperti apa. Kalau dibilang yang ngeselin ya ketika kita mau manggung misalnya mau bawain materi apa gitu. Saya sama Melki itu sering berantem tuh masalah itu. Nggak lucu. Menurut gua lucu. Nggak lucu. Coba Isa terakhir. Menurut lu mau yang mana? Lucu yang mana? Dia yang nentuin tuh biasanya. Saya sama Melki sering berantem. Masalah materi biasanya. Tapi kalau masalah yang lain, Melki support banget. Alhamdulillah. Kalau kebiasaan buruknya, Melki? Wah, Melki tuh luar biasa buruk ya. Mudah-mudahan denger ya, pulang berantem lah. Saya pengen lihat berantemnya Bajai kayak apa sih. Buruknya bukan buruk yang buruk bukan buat kita. Buruk buat orang lain. Apa misal? Dia itu mungkin dia juara kentut se-Jabodetabek. Baunya atau luar biasa itu. Baunya bunyinya hening. Baunya bikin sepet mata. Kenceng. Kayak nempel di sini kalau dia kentut tuh. Jadi ada satu kejadian ini lucu nih. Dulu Melki pernah cerita ini di platform saya ceritain balik nih. Jadi dulu kita pernah pulang dari Thailand kalau nggak salah. Thailand apa? Iya Thailand kalau nggak salah. Kita naik pesawat. Di pesawat Melki kentut. Udah kita tahan. Itu satu deretan gitu. Satu deretan. Kita udah tahu kan? Oh Melki pasti udah. Nggak lama pilot ngomong. Ting dong. Selamat siang para penumpang sekalian. Dimohon kalau ada yang ingin buang angin, silakan pergi dulu ke toilet karena sirkulasi udara kita satu. Jadi satuin pesawat akan Melki itu pasti. Sampai pilot ngomong, kalau buang angin jangan sembarangan. Kalau mau buang angin ke toilet dulu. Kata Melki, sialan pasti yang belakang gua nih yang ngadu. Karena pas kentut bunyi, kita cium bau yang belakang keluar ke depan, kayak ngelapor ke pilot. Pilotnya ngomong. Saya sama Isa sampai ngakak dia aja. Kata Melki, sampai dia apa merem gini. Anjir, ini pasti yang belakang gua nih yang diam. Tapi Dan sebetulnya orang yang kentutnya bau itu bukan berarti abis makan ini makan itu, bukan. Enggak. Kelainan usus. Bisa. Benar. Kalau katanya udah diperiksa dokter, klepnya bocor, Kang. Hah? Klepnya bocor. Makanya radiatornya makanya pakai klep pompa air. Itu bisa narik, itu langsung hilang tuh yang bawah. Karena sebetulnya pabrik kentut itu, jadi saya bukan merinding kalau ini kan bukan cerita serem, cerita asik nih. Jadi seperti saya dulu itu kalau main musik misalkan hari ini nih persiapan untuk besok. Nah, berarti malam kan ada perjalanan. Seperti kalau kayak di Garut, dari Tasik ke Garut itu harus perjalanan malam karena jauh. 80 kilo. Itu saya jam 5 sore itu
beli apa? Beli ubi. Ubi. Nah, ubi itu dibersihin, dipotong, itu direbus. Tapi bukan ubinya yang dimakan. Apanya? Air rebusannya kan bersih itu ya. Air rebusannya pakainya nyeduh ke air kopi. Nah, jadi kopi sedikit gulanya. Nah, habis kopi selesai, makan ini dah telur asin. Kuningnya 3 biji aja. Itu sekitar 3 jam berikutnya, blum udah jadi itu. Makanya udah sampai tinggal mobil. taruh di apa namanya plastik ya, Enggak. jualin. Kalau itu mah orang pelit. Cuma yang kentut diplastikin mah orangnya pelit, nggak bagi-bagi orang. Itu sampai di mobil tengah malam kan berangkatnya, mobil selalu dibuka. Kalau zaman dulu tahun 80-an belum ada AC, kayak L300 gitu ya. Ada yang dibuka. Saya bilang, Hei, tutup jendelanya. Gue besok nggak bisa main nih masuk angin. ternyata ditutup. Punya kita dibuka. Pelepes. Langsung kan angin beredar tuh. Pimpinan, ini jurig nang orkes datang nih. Minggir. Tapi asli itu kalau makan itu tuh asli nempel sampai ke plafon-plafon loh. Setengah jam turun itu masih begitu masuk masih ada turun lagi. Itu tuh berarti saya kayaknya kalau sama Melki cocok kali ya. Boleh bikin tuh. grup aja 2 kentut. 2 kentut. Iya. Nggak susah ininya sih, susah apa? Susah bikin lagunya sih. Ada kayak materi-materi untuk apa pementasan itu terkadang suka berbeda pendapat juga. Iya, tentu Kang. Kita kalau Isa kan tipenya nerima. Jadi apa yang ada pasti dilakonin gitu ya. Kadang gue ngomong apa ntar, gue ngapain nih gitu. Kalau Melki sama saya biasa yang bikin. Lu punya materi apa, gue punya materi apa. Yo coba utarain. Nggak lucu lu. Lu punya apa? Lucu nggak lucu. Gitu padahal lucu. Kalau Isa ya. selalu ini ya. Nggak pernah mau tahu tentang apa materi, yang penting gue jalanin aja ya. Iya. Dia cari selamat dong kalau gitu ya. Ya kadang-kadang dia mikir juga, kadang-kadang ya nyari selamat juga. Tapi kebanyakan dia mikir juga, dia cuma kita kasih kisi-kisi gini, lu cari 1-2 kata yang ketika lu ngucap itu orang ketawa. Kan lebih susah dia. Iya. Nyari ya. Gitu. Jadi sekali tembak tapi jadi gitu ya. Gitu. Sebetulnya sih dari kalian bertiga ini siapa sih yang merasa paling ganteng? Isa kali. Hah? Oh enggak ya? Bisa. Ya nggak tahu ya siapa ya. Kalau dibilang paling ganteng Melki kali ya. Nah? Melki kali ya. ya? Dia banyak yang bilang kayak gitu. Saya aja sering dipanggil Melki kan. Sama orang. Oh karena ganteng? Karena ganteng dong. Tapi begini, itu orang yang bilang ganteng tuh masuk neraka loh. Loh kok? Fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu. Ya, emperan lah. Nggak neraka banget. Emperan neraka. Masalahnya dulu ketemu dia nih. Ketemu kamu tuh. Kok dia ya? Saya ngomong sama siapa ya? Sama dia kali. Kayaknya ada bedanya sama sekarang. Kagak luntur-luntur gitu. Ya alhamdulillah Kang. Kalau jeleknya. Bukan ganteng ya dong. Tapi saya ketemu teman saya Kang. Kemarin-kemarin ya. Itu pada tua-tua banget. Umur 40 ya. Tapi mukanya pada tua. Udah pada ubanan. Kata mereka. Dan muka lu segini-gini aja sih. Itu kurang akal. Maksudnya? Kurang akal. Bukan kurang ke salon. Bukan, justru itu kurang akal, punya duit dipakai jajan mulu, beli cat rambut kek gitu, kan lumayan nambah ganteng dikit. Saya nggak pernah dicat rambutnya. Karena? Ya karena nggak putih, nggak uban. Uban ada, cuman nggak terlalu mencolok, biasa aja. Ya kalau dibilang apa ininya, ya jangan banyak pikiran lah. Ya benar. Jalanin aja. Mau nggak ada duit ya, have fun aja. Betul. Toto nangis aja netes mata. Iya. Pernah berantem? Berantem yang bisa sampai berantem fisik? Bukan ancaman gini lah, ancaman bubar gua, kita bubar. Pernah? Oh enggak. Kita nggak pernah sampai tahap yang berantem terus bubar, enggak. Kita seringnya berdamai. Kayak misalnya kita awal-awal dulu itu nggak pernah mau dipisahkan. Lo mau ngambil gua, lo harus ngambil Melki Isa. Lo ngambil Melki harus ada Aden sama Isa. Lo ngambil Isa harus ada Aden sama Melki. Sampai di posisi yang kita meeting yuk.
Ini kayaknya kalau kita ngambil pattern yang kayak begitu, ini nggak ada yang hire kita nih, nggak ada yang mempekerjakan kita. Kita meeting di Citos waktu itu, kita ketok palu nih, siapa yang dapat kerjaan sendiri ambil, tapi duitnya bagi 3. Bagi 3 atau dikasih sebagian? Awalnya Prosentasinya berapa? Awalnya bagi 3, Kang. Karena kita kan mikir ini teman, susah bareng, senang bareng, Iya, bagi 3. Wow, udah. Pas ketika kebagian yang banyak syuting, kan garuk kepala juga kan lama-lama. Kalau bagi 3 capek banget ya gua ya. Yang 2 duduk doang nih gitu. Meeting lagi? Meeting lagi. Gimana kalau persentase? Akhirnya ya. Akhirnya persentase. Yang nggak kerja sekian persen, yang kerja sekian persen. Deal, udah alhamdulillah nyaman. Bisa sampai 60 berdua, 40 kita nggak? Apa lebih? Lebih. 50 aja mungkin? Ya, bisa jadi setengahnya buat kita, setengahnya lagi bagi 2. Nah, kita nih kan hidup kita nih ada manggung lah. Orang manggung lah, anggaplah Iya. pengamen ya. Iya. Mau dibilang pengamen elit kalau lagi memang manggungnya di panggung yang benar kan gitu. Nah itu pernah nggak ada kejadian yang terjadi seperti saya nih? Yang nggak dibayar sama panitia? Oh, kalau nggak dibayar sih enggak, Kang. Kita Ya. selalu minta bayaran di awal. Yang pernah itu kejadiannya ini, Kang. Jadi kita sebenarnya malah nggak apa ya, kayak nggak guna gitu ngambil duit itu. Alasannya? Kita dipanggil waktu itu ke Jogja kalau nggak salah. Kita berangkat sampai sana, kita ditaruh di jadwal orang makan malam, kita suruh ngelawak. Kan capek. Schedule-nya, jadwalnya orang makan malam nih, dihibur sama kita. Kita udah bilang, Bang, nggak bisa, Mas, nggak bisa begini. Orang konsentrasi kemana ya? Orang makannya makan yang buffet gitu kan, keliling, muter segala. Kita suruh ngelawak. Ya orang mana perhatiin orang lagi makan. Udah nggak apa-apa, kan udah dibayar yang penting. Ya tapi kan di sininya nggak nyaman nih. Kan psikologinya ya. Bener, sampai akhirnya ya udah bener ya Mas ya, tanggung sendiri akibatnya. Oh, bener. Kita ngelawak, yang ketawa pelayan. Yang megangin audio, Iya, yang ketawa itu. iya. Yang makan nggak ada yang ketawa. Ada Lah orang nggak perhatiin. lagi asik sama makanan ya. Nah itu penyesalan kita tuh. Bener-bener yang kita ngelawak di depan orang-orang yang lagi makan. Itu penyesalannya bener-bener sampai sekarang saya masih ingat banget itu kejadiannya. Gak enak banget itu perasaan. Nggak enak. Itu kan memang proses ya ke dalam kehidupan. Padahal kita udah kasih lawakan yang paling lucu yang kita punya. Nggak ketawa juga dia. Saya mah pernah gini, dan kejadian orang itu datang ke rumah untuk nge-DP satu acara gitu ya. Kalau nggak salah hitanan di satu daerah, nggak baik lah diomong gimana gitu. Tapi daerah mana? Hah? Daerah mana? Jangan dipaksa dong. Oh enggak. Terserah Jawa Barat, tapi Jawa terserah Barat. saya, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang Bandung. nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh dari Jakarta lah. Oh Bogor dong. Jangan bilang Bogor, Bogor daerah saya. Ini rahasia. Jadi gini, Daerah Cibinong Bogor lah ya. begitu. Enggak, itu Cibinong Bogor berarti. Daerahnya tadi. Oh belum tentu. Belum tentu. Citerep, situ-situ Bogor, Citerep. Nah, belum tahu. Belum, bukan. Oh, bukan. Nah doang. Saya kan nah doang. Apa salahnya saya bilang nah? Oh iya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi awalnya bagus. Citayam. Nge-DP. Citayam nggak? Saya jangan maksa. Bang, ini saya belain ini tapi untuk kaulan ini katanya. Apa namanya kalau kaulannya nanti? Haul. Bukan untuk anak, kata anak saya mau sunatan. Sunatan di Sunatan. daerah? Iya, janganlah. Jangan berjanji. Jadi begitu pendek kata saya langsung show-nya. Oke, begitu, gitu ya. Oke. Nanti saya datang di kemana? DP udah diambil. Dikasih Sherlock. Waktunya belum ada Sherlock dulu. Belum. Masih apa sih yang kalau tulisan suka ditaruh di sini? Pager. Pager. Nah di pager itu tulisannya apa daerahnya? Pager. Kalau nggak salah itu tuh pager itu untuk mengeraskan bikin lontong ya. Pager itu. Pager mah. itu Iya, mah pager. beda Kayak dong. gitu. Nah akhirnya begitu selesai nyanyi, Bang mohon maaf ya Bang ya, karena saya berusaha cari uang untuk ngelunasin abang nggak ada. Ini aja bawa kambing. Bagaimana gue bawa kambing di mobil gue? Coba kalau tahu begitu gue bawa sepatu roda, kita sepatuin, dia tarik gitu ya. Sampai begitu. Kalau untuk urusan dibayar juga pernah beberapa kali dulu. Pernah nggak dibayar juga? Pernah Daerah di mana? satu pulau. Oh pulau malahan? Pulau, iya Wow. pulau. Pulau Seribu? Pulang hanya
dapat 1/4 dari bayaran tersebut. Loh kok bisa? Ya, wah. Ya kan dia bisa mah, kenapa nanya? Orang dia yang bisa kok. Kita nggak maksa dia. Orang dia Enggak, begitu, deal maksudnya bukan itu konteksnya. Hah? Kenapa enggak? Kan ada minta kontrak. dibayar duluan. Iya, kontrak. Waktu itu belum musim begitu. Oh, Belum masih musim begitu. duren. Iya, musim duren. Kita dibayar sama apaan coba? Apa? Dulu dibayar sama lidah buaya. Manisan lidah buaya. Memang enak. Disuruh minum dulu. Ujung-ujungnya habis minum itu kita ke hotel, orangnya hilang, nggak ada. Ya Allah. Nih sekarang misalkan Aden diminta untuk pindah ke Cagur. Kira-kira mau terima nggak? Pindah ke Cagur. Iya, jangan dibajai lagi. Bajai nggak apa-apa, Aden bajai. Jadi Aden Cagur. Aden bajai bin Cagur, misalkan kayak gitu. Bapak saya dong jadi Cagur, Bin. Oh iya ya. Enggak Itu lah. mungkin nggak? Enggak lah. Nggak. Kalau Kalau Cagur diajak, nggak mungkin terima saya. kalau diajak kerja mungkin bisa ya. Ya, karena dulu kita pernah dapat ke syutingan namanya Cagur naik bajai. Bukan kali aja jadi penggantinya Narji karena Narji jarang aktif gitu. Enggak lah. Kalau untuk saya itu jatuhnya kan berkhianat dong Kang. Saya kan nggak mau pindah ke Lain hati. lain grup ya. Udahlah saya bajai udah bajai aja. Saya terima apa adanya. Insya Allah di sini ada berkahnya, ada rezekinya. Bismillah lancar lah semuanya. Tapi kan kalau memang yang mintanya seorang Denny Cagur, ya bagaimana? mau saya kan. Hah? Mau. Udah konsisten nih. Segampang itu saya berubahnya emang. Den, Ya. Aden, A-D-E-N. Bajai berarti J-A-J. B-A-J-A-J. Itu ada singkatan. A. Agak endut juga lucu. D. Dompet tebal. E. Emang selalu bikin kangen sih. Iya. Iya. N. Noro Kuci suka lupa ya? Iya. Ya. Kenapa bisa begitu? Tahu, saya orangnya pelupa banget ya. Ini mau lanjut apa? Lanjut. Aden aja. Lanjut. B. Kok B? Bajai. Masa C saja ya tuh. A. Ada Pak RT minta sumbangan tuh. Nah kalau sumbangan kayak gitu harusnya Pak RT kan ngerti ya. Saya juga kan butuh disumbang kan. Gitu. J. Janji surga pengen kasih proyekan. A. Apalah daya. J. Janji itu hanya tinggal kenangan. Benar. Itulah yang mengecewakan ya. Ya. Tapi janganlah bajai pakein arti itu mau diiyain aja. Ya banyak kejadian begitu. Di Oh, Bajai, di pribadi kita maupun di Bajai juga banyak yang orang janji. Nanti kalau goal nih ya, mungkin waktu itu sempat ya beberapa musim kampanye dulu kita dipanggil. Nanti kalau gua jadi beneran ntar lu gua panggil lagi deh janji. Dia jadi nggak dipanggil. Ada hubungannya sama hukum karma nggak? Hukum rimba kali ya? Hukum karma. Nggak ada. Mungkin pernah punya janji sama cewek mau dikawinin, tahunnya kawinnya main ini. Wah, itu mah Kang. Lah? Dulu janji Ya nikahin Allah, saya kok tahu mana? banget sih. Ah, kan? Masya Allah. Itu ada si Teteh di depan. Den, kita ambil kesimpulan Den dari obrolan ini walaupun Obrolan yang nggak tidak jelas. berguna lah. Ya. Berguna sih Kang sebenarnya ini podcast ini berguna sebenarnya, sebuah hal yang sangat bagus sebenarnya karena ini menguak sisi lain seorang public figure ya. Iya. Saya pernah di titik terendah tapi berkat anak keluarga bahwasannya kita tetap sekaya-kayanya kamu gitu ya, sebaik-baiknya kamu, sejago-jagonya kamu, jangan pernah ninggalin keluarga lah. Ya. Pasang surut sudah biasa. Betul. Ya. Kayak Bajai itu tuh termasuk keluarga buat saya. Kayak misalnya saya ada job di sana, saya selalu bilang di grup, guys, gue dapet tawaran ini, doain ya. Mudah-mudahan ini jadi, ini deal, mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua. Karena semua udah saya jadiin keluarga gitu kan. Oh, itu sih prinsip yang terbaik lah. Seperti jangan seperti saya. Loh, Dulu saya juga nggak mau seperti Akang, bukan. tua. Ada yang menyakitkan kan ketika kita memelihara grup dengan baik, Iya. kesetiaan kita kepada mereka, iya. Royal Tapi padahal kita. kenapa kok ketika diajak main satu panggung sama saya malas-malesan? Padahal
bayaran cukup lumayan berbeda dari yang lain. Tapi begitu orang lain yang ngajak, begitu semangat kalau perlu sebelum subuh dia udah bangun. Kalau saya kadang-kadang kerjaan yang saya kasih ke mereka dikerjainnya hasil dari sisa dari tidur mereka gitu. Kan menyakitkan ya. Ya iyalah, memang begitu kali orang. Ya makanya dari situ saya juga nggak terlalu banyak menuntut banyak dari teman-teman yang khususnya di grup musik ya, saya kan di dangdut ya. Saya cukup sekarang membangun musik aja lah. Saya ada studio, kita bikin musik sendiri, bikin lagu sendiri, walaupun itu tetap dibantu sama pemain-pemain lain gitu. Ajak-ajak lah kapan-kapan. Iya, justru kan waktu itu ada rencana mau bikin lagu, tapi memang kurang komunikasi sih, jadi susah mau komitnya kayak mana. Gitu. Padahal rumah kita dekat loh. Iya, tadi di mana? Margonda. Iya, kayak saya Marpemda juga saya. Iya, Oke. Siap. Den, terima kasih atas kunjungannya dan kita ngobrol-ngobrol walaupun kurang berguna. Tadi berguna ya? Berguna dong. Iya. Berguna. Pokoknya untuk semuanya nonton YouTube ini sampai habis, karena kalau nonton setengah rugi, setengah-setengah tentunya ya. Kalau suka di-share, kalau nggak suka kabarin teman-teman lah gitu. Sama itu sebenarnya. Sama ya. Nge-share juga, ya. Beda platform aja itu. Oke, terima kasih Den. Sama-sama Kang. Berkah selalu, sukses juga buat channelnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tontonan, menjadi tuntunan juga ya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.